Bab 411. Aku tidak akan bisa menang. Pria paruh baya itu menatap pria berjubah hitam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Aku sudah menebaknya. Orang sombong seperti Mileye, kalau tidak memiliki bantuan bagaimana bisa hidup sampai hari ini. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Siapa kamu?" Kemudian dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dan kekuatan misterius diam-diam berkumpul. Di sisi yang berlawanan, pria berjubah hitam itu maju selangkah. Langkahnya sangat tenang, benar-benar sangat tenang, tidak ada aura yang bergejolak. Namun, pria paruh baya itu tampak sangat waspada, karena dia tahu bahwa terkadang beberapa master yang sudah mencapai tingkat tinggi, setiap kata-kata dan perbuatan mereka semuanya mengandung jalan agung langit dan bumi. Meskipun pada saat ini dia tidak merasakan adanya aura Tao yang besar, tapi dia masih tidak berani ceroboh. Semakin biasa, bisa berarti semakin luar biasa. Pada saat ini, pedang di depan pria berjubah hitam itu tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat pedang ini, raut wajah pria paruh baya itu berubah. Dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Ketika dia mundur, aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Menyadari hal ini, pupil pria paruh baya itu sedikit menyusut. Dia terkejut, bagaimana dirinya bisa dipaksa mundur oleh sebuah pedang. Lalu, dia maju 2 langkah ke depan. Kali ini, auranya langsung meningkat banyak. Perasaan pria paruh baya itu sedikit lega, ketika dia melihat pedang itu lagi, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dirinya hampir saja dibuat kehilangan hati seni bela diri oleh pedang tersebut. Di kejauhan, pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Setelah melihatku, kamu masih bisa menstabilkan hati seni bela diri, kamu bisa dibilang lumayan." Pria paruh baya itu melirik pria berjubah hitam. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. "Siapa namamu?" Pria berjubah hitam berkata, "Nama hanyalah sebuah nama, apa perbedaannya tahu atau tidak tahu? Dengar, kamu pulang dan tunggulah. 5 hari kemudian, aku dan muridku yang mengecewakan ini akan mengunjungi keluarga Gu secara langsung. Pada saat itu, kami akan mengakhiri semuanya." Setelah mendengar ini, pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya. "Kamu mau mendatangi keluarga Gu kami?" Pria berjubah hitam berkata, "Tidak boleh." Pria paruh baya itu terdiam sejenak, lalu berkata, 5 hari kemudian, aku Bimo Gu akan menunggu kedatanganmu di keluarga Gu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Bimo Gu pergi, pria berjubah hitam itu berbalik dan pergi. Pria berjubah hitam ini otomatis adalah Mileye. Di lantai 2 Infernal Purgatory, ekspresi Mileye tampak sangat serius. Karena dia menyadari bahwa kesenjangan antara dia dan pria bernama Bimo Gu tadi sangat besar. Kecuali dia menggunakan setelan dewa, kalau tidak dia sama sekali bukan lawannya. Dan bahkan jika dia menggunakan setelan dewa, dia tidak sepenuhnya yakin bisa membunuh pihak lawan. Begitu dia tidak bisa membunuh pihak lawan, dia pasti akan mati. Yang terpenting adalah sekarang dia tidak bisa membawa Lin Siye dan Sermina Dugu pergi dari sini, karena sekarang ada terlalu banyak orang yang sedang mengincarnya. Kalau terus diundur juga bukan jalan keluar. Kekuatan. Raut wajah Mileye menjadi muram. Pada saat ini, dia merasa kekuatannya masih sangat tidak cukup. Mileye yang sekarang bahkan tidak begitu berani melawan Master Alam Tiada Batas. Sedangkan Bimo Gu ini jelas berada di atas alam tiada batas. Perbedaan tingkatan alam yang begitu jauh, bahkan jika memiliki setelan dewa, itu juga tidak dapat menutupi kekurangannya. Terobosan. Mileye duduk bersila dan berkata dalam hati, "Nona Jen, kalau aku ingin mencapai alam sumber,
Zheng Jian tiba-tiba berkata, "Jangan tanya aku tidak mengerti tingkatan alam yang terlalu rendah." Mileye sangat tak berdaya. "Nona Zhen, bukankah kamu juga naik selangkah demi selangkah?" "Kamu?" Zheng Jian berkata, "Aku langsung menjadi dewa, tidak sama denganmu." Mileye tertegun sejenak, lalu cemberut, "Langsung menjadi dewa? Kamu mau membohongi siapa?" Zheng Jian berkata dengan pelan, "Tahu, tampak sangat dekat, tapi juga tidak begitu dekat. Bagi sebagian orang, ada jarak yang jauh antara dia dan Tao, tapi bagi sebagian orang lagi, itu hanya berjarak satu langkah saja. Di dunia ini, ada banyak orang seperti itu." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Nona Zhen, menurutmu, mana yang lebih hebat antara menjadi dewa selangkah demi selangkah atau satu langkah menjadi dewa?" Zheng Jian terdiam sejenak, lalu berkata, "Apakah ada artinya kamu menanyakan ini? Singkatnya, kamu hanya perlu mengerti satu poin ini saja, yaitu sekarang kamu sangat lemah, benar-benar sangat lemah, mengerti?" Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye merentangkan tangan kanannya, lalu mengepalnya dengan perlahan. Untuk sesaat, ruang hampa sedikit bergetar. Merasakan sumber kekuatan. Setelah 1 jam kemudian, Mileye merasa sangat senang, karena dia merasakan sebuah energi misterius. Dia segera menggunakan kekuatan ruang hampa untuk memadatkannya. Tak lama setelah itu, sebuah titik hitam seukuran beras muncul di telapak tangannya. Melihat titik hitam ini, Mileye tertegun sejenak. Bukannya kekuatan sumber berwarna ungu. Setelah terdiam beberapa saat, dia tidak memikirkannya lagi, dia terus memadatkannya. Perlahan-lahan titik hitam di telapak tangannya menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, sekarang seukuran ibu jari, dan titik hitam ini mengandung kekuatan. Ekspresi Mileye sedikit serius, karena dia merasa ada yang tidak beres dengan kekuatan ini, tapi dia tidak tahu persis apa yang aneh. Mileye berkata dengan serius, "Nona Zhen, apakah ada yang aneh dengan ini?" Zheng Jian berkata, "Tidak ada yang aneh, lanjutkan." Mileye sedikit mengangguk dan terus memadatkannya. Tak lama setelah itu, pusaran hitam muncul di telapak tangannya. Ketika pusaran hitam ini muncul, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, ruang hampa di depannya mulai menjadi tidak nyata. Raut wajah Mileye berubah. "Nona Zhen, apa yang terjadi?" Zheng Jian terdiam sejenak, lalu berkata, "Energi spiritual Yin." Mileye buru-buru berkata, "Apa itu energi spiritual Yin?" Zheng Jian berkata, "Ini adalah energi Yin yang terpancar keluar setelah orang mati. Sudah tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tempat ini, jadi ada energi spiritual Yin yang tak ada habisnya berkumpul di sini, dan mereka adalah energi spiritual dengan korosi yang paling kuat di dunia ini selain energi kematian." Mileye terus mundur, karena ruang hampa di depannya mulai menghilang sedikit demi sedikit, sangat menakutkan. Zheng Jian berkata lagi, "Kendalikan mereka." Mileye buru-buru berkata, "Bagaimana cara mengendalikannya?" Zheng Jian berkata, "Bagaimana cara kamu mengumpulkannya, itulah cara mengendalikannya." Mileye berusaha untuk menenangkan dirinya, dia sedikit mengangkat tangan kanannya, kemudian mulai mengepalkannya dengan pelan. Perlahan-lahan energi spiritual Yin di depannya mulai menyusut secara bertahap hingga pada akhirnya menghilang. Melihat energi spiritual Yin menghilang, Mileye menghela napas lega, lalu dia menyeka keringat dingin di dahinya. "Nona Zhen, energi spiritual Yin ini benar-benar menakutkan." Zheng Jian berkata, "Di atas alam sumber adalah alam tiada batas, tapi sedikit orang yang tahu bahwa di antara alam sumber dan alam tiada batas, masih ada alam tersembunyi, yaitu alam Yin.
Kamu dengan tidak sengaja memahami energi spiritual Yin ini, bagimu itu sebenarnya adalah hal yang baik. Mileye buru-buru bertanya, energi spiritual Yin atau sumber energi yang lebih kuat? Zheng Jian berkata, coba kamu tebak. Mileye. Zheng Jian berkata, energi spiritual Yin sangat korosif, bahkan sumber energi ruang hampa dapat dilahap. Kalau kamu dapat mengendalikannya dengan baik, bahkan tanpa jurus tubuh emas dan setelan dewa, kamu juga bisa membunuh alam tiada batas. Yang terpenting adalah setelah kamu menguasai energi spiritual Yin, kalau kamu menguasai sumber energi juga, keduanya disatukan, maka akan ada kejutan. Mileye mengangguk, terima kasih banyak atas petunjuk dari Nona Jen. Zheng Jian berkata, Infernal Purgatory ini memiliki banyak energi spiritual Yin. Kamu dapat memadatkannya menjadi pedang energi spiritual. Kemudian kelak kalau kamu bertarung melawan musuh, kamu gunakan pedang energi spiritual Yin ini sebagai pedang terbang. Energi spiritual Yin adalah energi, sangat berbeda dengan pedang terbang biasa, akan ada efek ajaib ketika digunakan. Mileye sedikit mengangguk, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, Mileye mulai perlahan memadatkan energi spiritual Yin ini. Setelah beberapa saat, sebuah pedang muncul di depannya. Pedang itu berwarna hitam pekat. Pedang energi spiritual Yin. Seluruh pedang itu panjangnya sekitar 3 meter, tanpa gagang dan seluruh tubuhnya hitam pekat, memancarkan aura yang sangat dingin. Ekspresi Mileye menjadi serius. Karena pedang ini sangat berbahaya, dia tidak berani menyentuhnya, kecuali dia menggunakan jurus tubuh emas. Kalau tidak, meskipun tubuh fisiknya sudah mengalami pemurnian darah naga, dia juga tidak akan tahan dengan korosi dari energi spiritual Yin ini. Mileye dengan hati-hati menyimpan pedang energi spiritual Yin ke dalam menara penjara alam. Begitu dia memasuki menara penjara alam, Lili terbang ke arahnya. Tapi, ketika dia melihat pedang ini, ekspresinya langsung berubah drastis. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyerang. Boom! Pedang itu langsung terlempar. Lili masih ingin menyerang, lalu Mileye buru-buru menghentikannya. Lili, apa yang kamu lakukan? Lili melirik pedang itu dengan ekspresi dingin, aura yang sangat jahat. Mileye tersenyum masam, lalu berkata, aku menggunakannya untuk mengalahkan orang jahat. Untuk mengalahkan orang jahat, aku harus menggunakan benda yang jahat. Apakah kamu mengerti? Lili tidak berbicara, dia masih menatap pedang itu dengan tatapan buruk. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah beberapa saat, setelah dibujuk Mileye, Lili pun menyatakan kesediaannya untuk melepaskan pedang itu untuk sementara waktu. Melihat Lili yang sudah tenang, Mileye berkata dengan serius, Nona Jen, dia tampaknya menjadi lebih kuat lagi. Zheng Jian berkata, dia adalah tubuh sumber energi, peningkatannya otomatis sangat cepat. Mileye sedikit mengangguk, tidak bisa memberitahunya bahwa dia sangat hebat. Mileye menyadari kekuatan Lili benar-benar menakutkan. Kalau Lili tahu bahwa dirinya begitu hebat, si kecil ini pasti akan lepas kendali. Setelah beberapa saat, Mileye meninggalkan menara penjara alam, lalu datang ke lantai 3 Infernal Purgatory dan terus memadatkan pedang spiritual energi Yin. 4 hari kemudian, keluarga Gu. Sebagai pemimpin 3 keluarga bangsawan di dunia surga, kekuatan keluarga Gu tidak perlu diragukan. Dan warisan keluarga Gu juga bisa dikatakan paling banyak di antara 3 keluarga bangsawan. Pada hari ini, semua master dari keluarga Gu kembali. Bimo Gu berdiri di atas langit mansion keluarga Gu, kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya, dia berdiri diam di sana. Di sekeliling sangat sunyi, tapi master dari seluruh keluarga Gu sedang bersembunyi. Pada hari ini, seluruh anggota keluarga Gu menunggu dengan waspada. Menunggu Mileye.
Tepatnya, menunggu pria berjubah hitam misterius itu. Mereka menunggu dari pagi hingga siang, kemudian dari siang hingga ke malam, tapi Mileye dan pria berjubah hitam misterius itu masih belum muncul juga. Pada malam hari, seorang pria tua tiba-tiba muncul di samping Bimogu. Apakah mereka akan datang? Bimogu tampak tenang, tunggu saja. Pria tua itu sedikit mengangguk dan melangkah mundur. Tak lama setelah itu, dari malam hingga fajar, tapi masih belum ada tanda-tanda kedatangan Mileye dan pria berjubah hitam. Di udara, raut wajah Bimogu sangat muram. Infernal Purgatory. Bukankah kamu mau pergi ke keluarga Gu? Apakah aku ada bilang mau pergi? Ya, kamu mengatakannya. Oh, untuk sementara ini aku tidak pergi dulu. Kenapa? Aku tidak akan bisa menang. Tunggu ketika aku bisa menang baru pergi ke sana. Jen Jian. Bersambung.